Ada anime yang mencoba bicara soal perang, dan ada anime yang memaksa kita merasakan perangnya. 86, 86, jelas termasuk keduanya. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang terus berjuang demi dunia meski dunia itu sendiri tidak pernah menganggap mereka manusia sejak awal. Cerita 86 berlatar di Republik San Magnolia, negara yang terbagi menjadi 85 distrik dan tengah berperang melawan Giadian Empire. Mereka mengklaim perang ini berlangsung tanpa korban, berkat teknologi drone terbaru yang sepenuhnya otomatis. Tapi di balik propaganda itu, ada satu distrik yang tak pernah disebut. Distrik ke-86. Tempat anak-anak buangan dari ras tertentu dikurung dan dipaksa turun ke medan perang. Mereka disebut 86. Manusia yang diubah menjadi pion, menjadi pilot Juggernaut. Unit mecha mirip laba-laba yang dikendalikan jarak jauh oleh seorang handler dari dalam tembok San Magnolia. Mereka terus bertarung melawan pasukan drone otomatis milik Giadian Empire, Legion. Berperang sampai nafas terakhir. Inilah dunia yang dibangun oleh 86, penuh diskriminasi, teknologi perang yang kejam, dan ironi moral dari orang-orang yang merasa dirinya paling bersih. Daya tarik 86 sebenarnya bukan pada robot atau mekanya, tapi pada manusianya. Shinei Nozen atau Shin adalah protagonis pria sekaligus sosok yang dijuluki Undertaker oleh Republik San Magnolia. Namun bagi para 86, dia adalah Shinigami, Sang Reaper, dewa kematian yang selalu kembali dari garis depan. Trauma masa lalunya membuat Shin hidup di batas tipis antara hidup dan mati. Baik dirinya maupun rekan-rekan Spearhead Squadron yang terus gugur satu persatu. Di sisi lain, ada karakter wanita yang menjadi oposisi sempurna bagi Shin, seorang handler dari San Magnolia yang masih memegang moralitas di tengah sistem yang korup. Dialah satu-satunya suara dari balik tembok Republik yang benar-benar memperlakukan Spearhead sebagai manusia. Hubungan mereka bukan tentang romans. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama tersesat dalam perang yang tidak pernah mereka pilih, tapi tetap memilih untuk berpegang pada harapan. 86 bukan sekedar anime mecha. Ia membahas rasisme, dehumanisasi, propaganda perang, dan beban psikologis para prajurit. Sebuah cerita perang yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Di season ini, 86 mengcover 3 arc besar. Spearhead Squadron bersama Lena, kehidupan baru mereka di Federasi, dan Morpho Operation. Arc Spearhead Squadron bersama Lena bukan hanya menjadi prolog dunia 86, tapi juga membuka sifat asli manusia dari kedua sisi konflik. Rakyat Republik San Magnolia digambarkan sangat angkuh, rasa dirinya ras yang lebih tinggi, bahkan menganggap para 86 tidak lebih dari seekor babi. Dan dengan sejarah perlakuan seburuk itu, para 86 pun sudah kehilangan harapan terhadap Republik. Bagi mereka, orang-orang Republik semuanya sama aja. Mereka juga babi dalam bentuk lain. Disinilah Lena terjebak di tengah. Sebagai warga Republik, ia harus menembus tembok kebencian yang sudah menahun, mencoba melawan sistem yang korup, dan tetap memperlakukan 86 sebagai manusia yang layak dihargai. Interaksi antara Lena dan Spearhead menjadi fokus utama pada arc ini. Kita melihat bagaimana Lena berusaha membangun komunikasi untuk skuadron tersebut, terutama Shin sebagai pemimpin mereka. Ia terus mencoba meyakinkan bahwa ia peduli, meski tak jarang ia melakukan kesalahan, baik dalam cara bicara maupun dalam pengambilan keputusan saat perang. Karena bagi para 86, Lena tetap bagian dari Republik, seseorang yang hidup nyaman di zona aman, tanpa pernah merasakan ancaman garis depan. Namun, meski dicurigai, ditolak, bahkan dibenturkan dengan kenyataan pahit, Lena tetap berusaha membantu mereka sebisa mungkin. Dan sepanjang arc ini, satu demi satu anggota Spearhead gugur. Hingga hanya segelintir orang yang akhirnya bertahan untuk melanjutkan cerita ke arc berikutnya. Lalu bagaimana dengan Shin? Ia bukan sekedar prajurit yang menerima tugas tanpa suara. Shin punya pencarian, atau lebih tepatnya seseorang yang harus ia hadapi. Tujuan hidup yang membentuknya menjadi Shinigami. Konsep Shinigami yang diberikan oleh para 86 juga sangat menyentuh. Bukan cuma simbol kematian tetapi juga simbol kebebasan. Shin adalah sosok yang mengantarkan rekan-rekannya pada akhir yang tenang. Meski itu berarti ia harus menanggung kesedihan dan beban itu sendirian. たとえ死んでも連れて行ってもらえる私たちだけの死神に私はきっと連れて行ってもらえるだけどでもそれならシンはシンの心は誰が預かってくれるの Cerita kemudian berkembang ke dunia yang lebih luas. Setelah berpisah dengan Lena, para 86 atau 86 akhirnya mendapat kehidupan baru. Atau lebih tepatnya kehidupan normal di Federasi Giat. Mereka bekerja, memasak, punya tempat tinggal layak, makan makanan hangat, berbelanja, dan menggambar. Hal-hal sederhana yang seharusnya mereka rasakan sejak dulu. Namun pada akhirnya, perang kembali memanggil mereka. Karena itulah jalan yang mereka pilih.
dan Shin sekali lagi harus memikul peran Shinigami. Bukan hanya untuk rekan-rekan lamanya, tapi juga untuk orang-orang baru yang ia temui di Federasi. Disinilah muncul karakter yang menurutku sangat menarik. Frederica, suaranya, tingkah kocaknya, kepolosannya, bahkan cara dia tiba-tiba berbicara filosofis. Semuanya itu bikin dia memorable. Dan yang paling penting, Frederica punya kemampuan melihat masa lalu dan masa kini orang yang ia kenal. Shin juga memiliki kekuatan serupa. Dengan dunia 86 dan teknologi yang maju, aku jadi penasaran apakah nanti akan ada penjelasan lebih dalam tentang kemampuan ini, atau ini hanya elemen supernatural yang memang ada untuk kebutuhan cerita. Bersama Frederica, Shin dan timnya kembali turun ke medan perang. Frederica ikut karena ia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Legend, atau lebih tepatnya dengan seorang kesatria bernama Kiria. Konflik ini menjadi paralel menarik dengan perjalanan Shin di arc sebelumnya. Di sisi lain, rekan-rekan Shin terus bertarung bukan hanya demi orang-orang yang mereka sayangi, tetapi juga demi dunia itu sendiri. Alamnya, sungainya, harapan sederhana bahwa suatu hari nanti mereka bisa melihat laut bersama-sama. Harapan dan mimpi adalah hal yang ambigu bagi Shin. Setelah tujuan hidupnya tercapai di arc sebelumnya, ia terlihat lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia menjadi naif, bahkan berharap perang berikutnya bisa mengakhiri hidupnya. Dan disinilah hubungan pertemanan mulai terasa nyata. Rekan-rekannya marah, kecewa, dan tidak ingin melihat Shin hancur oleh beban yang ia pikul sendirian. Semua itu akhirnya mencapai titik balik saat satu sosok yang ia rindukan muncul kembali, Lena. Meski kisah ini sering berfokus pada Shin dan Lena, karakter pendukungnya juga sangat kuat. Raiden dan Anju terasa seperti figur kakak laki-laki dan perempuan. Sementara Theo dan Kurena memberi warna seperti adik-adik kecil dalam keluarga 86. Interaksi mereka hangat, lucu, namun tetap menyimpan getirnya perang. Bukan cuma itu, banyak karakter dari Republik maupun Federasi yang memberikan dinamika berbeda. Ada yang menyebalkan, ada yang menyentuh, semuanya menambah kedalaman dunia 86. Dan di tengah kerasnya tema rasisme dan peperangan, interaksi antar karakter tetap menjadi highlight utama. Harapan, keangkuhan, belas kasih, semuanya saling bertabrakan. Dan tentu saja, jangan lupakan maskot kecil yang semua orang suka. Si kucing hitam lucu milik Spearhead Squadron yang punya banyak nama. Serta Fido, asisten mekanik setia yang diam-diam merekam seluruh perjalanan perkembangan Shin sejak awal. Dari sisi produksi, A1 Pictures memberikan animasi yang solid. Beberapa bagian memang terlihat menggunakan CGI, terutama pada pergerakan drone yang jumlahnya masif, namun keseluruhannya tetap terasa rapi dan efektif. Ada juga banyak shot yang indah yang berhasil menangkap emosi adegan tanpa perlu dialog yang panjang. Mulai dari operasi terakhir Spearhead, pertemuan pasca perang, hingga dialog-dialog sunyi yang membuatku berhenti makan dan hanya menatap layar. 86 punya banyak momen yang benar-benar membekas. 86 atau 86 adalah anime perang yang berani, emosional, dan manusiawi. Banyak hal di dalamnya mengingatkanku pada Attack on Titan, tentang bagaimana rasanya terjebak, terus melawan, dan tetap menyimpan harapan sederhana untuk melihat laut suatu hari nanti. Ini bukan tontonan ringan, tapi sangat worth it kalau kamu mencari perpaduan aksi, interaksi karakter yang kuat, dan tragedi yang bermakna. Kalau kamu penikmat anime yang menguji emosi dan moral, 86 itu wajib kamu tonton. Dan kalau kamu sudah menamatkannya, kamu pasti tahu kenapa reuni Shin dan Lena terasa seperti hadiah setelah begitu banyak luka. Dan yang lebih menarik, anime 86 sejauh ini baru mengadaptasi 3 volume pertama dari light novelnya. Sementara dari serinya light novel sendiri masih berlanjut hingga volume 14. Artinya dunia 86 masih jauh dari selesai. Masih banyak konflik, tragedi, perkembangan karakter, dan misteri legend yang belum tersentuh di adaptasi animenya. Sekian pembahasan kita tentang anime 86, 86. Review ini bukan cuma untuk kalian tapi juga untuk diriku sendiri agar lebih memahami kenapa series ini terasa begitu spesial dan layak ditonton. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. お前たちのことも忘れてはいない。俺は死神だ。